I'm Rahma Azara. Selamat datang untuk yang baru subscribe. Dan ya, sekarang aku akan membahas tentang bagaimana caraku untuk bisa tembus SIMAK UI tahun 2019. Oh ya guys, FYI, dulu aku bersekolah di jurusan IPA loh waktu SMA. Terus sekarang aku kuliah di jurusan IPS, lebih tepatnya di Sastra Jerman UI angkatan 2019. Nah, gimana sih caranya aku untuk bisa efektif belajar lintas jurusan dari IPA ke IPS hanya dalam waktu 4 bulan? Kalian harus tahu, kalian itu lebih suka hitungan atau hafalan? Kalau aku pribadi, karena waktu itu aku lebih prefer ke hitungan, jadi 2 bulan ini 1 bulannya untuk aku habiskan materi ekonomi dan sosiologi, dan bulan keduanya aku akan habiskan geografi dan sejarah. Kenapa aku taruh geografi dan sejarah di bulan kedua? Karena aku pribadi paham bahwa diri aku tuh gak terlalu bagus di hafalan, jadi aku taruh di bulan kedua. Selanjutnya lanjut ya, kan tadi 2 bulan pertama kita udah banyak untuk mempersiapkan materi-materi kan ya, untuk menghabiskan materi-materi. Lanjut di 2 bulan kedua aku gunakan untuk memperbanyak latihan soal nih guys. Ini kunci terpenting. Kenapa? Karena dari latihan soal kita bisa banyak memahami bagaimana tipe-tipe soal yang akan keluar. Kalau aku dulu lebih sering untuk mempelajari soal-soal 10 tahun ke belakang. Itu aku pelajari semua. Terus aku punya beberapa rekomendasi buku untuk kita bisa entah ngerjain soal ataupun belajar materinya. Yang pertama itu ada buku The King. Nah, buku ini nih, ini bagus banget guys, serius. Kayak waktu itu hampir semua materi yang ada di SIMAK itu di sini ada. Tuh, gue udah bener-bener kayak gue udah baca semua dari sini. Terus abis itu, nah buku ini Menguasai IPS, buku ini nih. Ini juga bagus banget karena kayak bukunya emang kecil, dan for your information, kalau kalian mau ngerti buku ini, kalian harus minimal banget udah punya basicnya, udah ngerti materi dasarnya gitu loh guys. Kalian baru bisa ngerti materi ini. Terus gue dulu pakai buku Wangsit. Ada yang tahu buku Wangsit? Cara ini dia buku Wangsit. Jadi ada sejarah, ada ekonomi, ada sosiologi, geografi, dan matematika. Ini gue abisin ini, kalau nggak salah itu tuh harganya berapa ya waktu itu? Gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Cuma ini beneran worth it banget sih. Ini bagus banget bukunya. Ini lebih ke buat latihan soalnya. Kalau ini latihan soal dan materinya kayak gitu. Terus dulu tuh aku ngerjain soal per harinya 100 soal loh. Nah, 100 soal tuh bukan per pelajaran 100, enggak, tapi total dari 5 pelajaran itu 100. 5, iya, matematika sosum, sosiologi, geografi, sejarah, sama ekonomi. Gitu guys, jadi semangat ya. Pokoknya kalian perbanyak aja deh latihan soal. Kalau misalkan menurut kalian caraku tuh nggak bisa kalian terapin, kalian lebih nyaman untuk membagi beberapa bulan itu dengan baca plus langsung ngerjain soal, itu pun nggak masalah, karena preferensi tiap orang, cara belajar tiap orang itu beda-beda ya guys, jangan disamain. Kalau itu preferensiku aja, karena kalau aku pribadi itu orang yang harus mengetahui konsep dasarnya terlebih dahulu, baru aku bisa ngerjain beberapa soal gitu. Nanti kalau misalkan emang sekiranya aku udah atau agak nggak mampu lagi untuk kerjain soal dan aku harus melihat materi pun, itu ya nggak masalah gitu guys. Nah, banyak dari kalian yang nanya nih kayak, kak aku mesti jawab berapa sih biar bisa keterima di sastra UI gitu ya. Jujur aku pribadi nggak bisa ngukur kamu harus berapa-berapanya untuk keterima di sastra UI, terutama di sastra Jerman sendiri, karena ya memang kita nggak ada yang bisa prediksi kalau misalkan total segini bisa keterima di UI atau enggaknya kayak gitu. Karena UI sendiri nggak pernah ngeluarin berapa total minimal atau maksimal yang bisa keterima di UI gitu guys. Nah, kalau aku pribadi sih waktu itu ini masih ada soal SIMAK UI tahun lalu. Kalau misalkan dilihat dari rujukan ini kan dulu dan sekarang tuh seingat aku sistemnya masih sama ya, ada plus, kalau benar plus 4, salah minus 1, kalau nggak diisi 0. Nah, di sistem ini nih nggak ada nilai mati guys. Jadi maksudnya nilai mati ini adalah
ketika kamu gak ngisi salah satu pelajaran yang ada di sini atau di SIMAK UI, kamu langsung dicoret gitu tuh nggak ada. Buat informasi kalian aja, gue ngerjain ini menurut yang gue bisa aja. Jadi gue akan totalin berapa yang gue bisa dan yang gue kerjain di sini per pelajarannya. Oke? Dari ekonomi dulu ya, karena ini urutannya dari ekonomi dulu nih. Oke. Dari 15 soal ekonomi, aku bisa menjawab 10 soal ekonomi. Jadi aku nggak ngejawab 5 soal. Lanjut, ada sejarah nih guys. Nah, dari sejarah itu bisa ngejawab 11 soal dari 15 soal juga. Terus lanjut ada geografi. Geografinya 9 soal dari 15 soal. Lalu yang terakhir ada sosiologi nih. Sosiologinya ada 13 soal dari 15 soal gitu guys. Tapi kayaknya sih ini tetap ada yang salah ya. Maksudnya ini kan baru menurut aku benar. Kalau menurut aku benar poinnya segitu. Tapi kalau misalkan dicek lagi mungkin ada yang salah. Nah segitu guys jumlah soal di SIMAK UI yang udah berhasil aku jawab. Kayaknya sih menurutku itu gak akan, dalam artian kalau dicek lagi mungkin aja ada yang salah gitu. Karena waktu itu aku ngerasa kayak aku belum maksimal aja ngerjainnya. Kayak ada yang dikira-kira gitu loh guys. Tapi aku tetap kerjain. Jadi aku review ulang ya tips untuk bisa ngejar SIMAK UI dan belajar 4 bulan secara efektif itu. Yang pertama ada pahami diri kalian. Kalian itu bisanya belajar untuk hafalan atau hitungan. Lalu dan kunci kedua, kalian harus perbanyak latihan soal. Karena itu kunci terpenting dari semua ujian, gak cuma SIMAK UI loh guys. Kunci ketiga, kalian harus tenang. Nanti pada saat ujian apapun, gak cuma SIMAK UI, kalian tuh harus tenang. Kalian harus membersihkan pikiran kalian. Kalian gak boleh grogi intinya. Karena itu juga sangat sangat mempengaruhi kita dalam pengerjaan soal nanti. Karena ketika kita udah mengalami mental breakdown dulu sebelumnya, ya udah apapun ujiannya, segampang apapun ujiannya, kita nggak akan bisa ngerjain gitu loh guys. So semangat ya kalian yang mau ikut ujian tahun ini, entah UTBK, SIMAK UI, atau segala macam ujian mandiri lainnya untuk mencapai PTN impian kalian. Semoga kalian lulus dengan nilai terbaik dan hasil yang terbaik. Ingat ya, usaha nggak akan pernah ngehianatin hasil. Oke? Kalau misalkan kalian masih ada yang mau ditanyain, please komen di kolom komentar di bawah. Segitu aja video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.